Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Tumbal 100 Perawan. Perjalanan maut. Kisah menghilangnya para gadis TKI di telan gelapnya malam. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Januari 2007. Kala itu langit mendung dan hujan pun tak dapat dihindari. Seorang gadis belia berteduh di halte sambil menunggu bus datang. Sepi, tak ada seorang pun di sana selain dia dan nyanyian para katak yang senantiasa menemani kesendiriannya. Jam menunjukkan pukul 18. Sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena suatu hal, hari itu dia terlambat pulang. Tumben baru pulang. Suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat dia menaiki bus yang baru saja berhenti di depan halte. "Iya Pak, tadi di sekolah ada tugas tambahan," jawabnya dengan tersenyum lebar. "Yowes, cepat naik biar bisa sampai rumah cepat. Udah maghrib ini." Selang beberapa menit, "Tumben bener busnya kosong Pak. Biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang." Tak ada jawaban dari Pak Supir yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini, nama gadis itu. Mungkin dia tidak dengar karena memang Aini duduk di barisan ketiga setelah supir. Kantung tak dapat dihindari dan ia pun terlelap tidur dalam dinginnya udara selepas hujan. Pesan masuk dengan nada yang lumayan keras membangunkan tidurnya. "Kamu di mana? Jam segini masih belum pulang." Ternyata pesan masuk dari ibunya. "Masih di jalan Bu, bentar lagi sampai." Pesan gagal terkirim. "Ah, lupa isi pulsa." Aini terkejut melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bus tersebut selepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang biasa ia tempuh paling lama 1 jam malah menghabiskan hampir 5 jam. Masih dalam keadaan bingung, Aini yang setengah sadar tersentak dan menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang gadis SMA seumuran dengannya sedang tertidur lelap. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bus terisi penuh dengan penumpang yang tak satu pun ia kenali. Ini beneran apa mimpi sih? Aini tak henti-hentinya berbicara sendiri sambil mencoba menenangkan diri. Aini semakin panik saat dia lihat di luar jendela daerah yang sama sekali tak ia kenal, rute bus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan di saat matanya masih memandang luar jendela, ada pantulan bayangan gadis itu di jendela yang tak sengaja Aini lihat. Perlahan terbangun dari tidurnya. Aini tidak berani menoleh, dia hanya melihat gerak-gerik gadis itu lewat jendela. Gadis itu tersenyum, semakin membuat Aini tak kuasa menahan air mata. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan ketika menghadapi situasi di luar nalar tak dapat Aini hafalkan. Dia terlalu panik. Tak ada suara yang mampu Aini keluarkan selain tangisan. Aini tertunduk, menangis dan berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin. Gadis itu menyentuh pundaknya, berharap Aini untuk menoleh padanya. Namun Aini tetap tertunduk. "Kak, tidur lagi." Suara lirih itu terdengar samar-samar. Aini kaget. Jangankan menoleh, melihat pantulan bayangan gadis itu dari jendela saja Aini tak mampu. "Tidur Kak, jangan bersuara." Suaranya masih samar-samar, namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya. Mungkin maksud dia baik, pikir Aini saat itu. Sampai akhirnya dia berani melihat bayangan gadis itu dari jendela. Dan alangkah terkejutnya Aini saat yang ia lihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal.
dengan darah yang masih tersumbar. Dan ironisnya, gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Ia tak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Dia hanya berharap apapun itu semoga segera berhenti. Februari 2007. Gimana Put, udah ada kabar? Budi hanya menggelengkan kepala saat temannya Yusuf menanyakan tentang salah satu teman mereka yang hilang sebulan yang lalu. Aini, harusnya aku antar dia pulang, udah sore banget itu, tapi dia kekeh mau naik bus. Budi menyesal saat tahu kalau Aini menghilang sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. Ya nggak gitu juga Bud, lagian kita mana tahu bakal ada musibah kayak gini. Terus waktu itu kan hujan, wajar aja dia pilih naik bus daripada basah kuyup naik motor kamu. Yusuf mencoba menenangkan. Tapi kok aneh ya Bud, kalau Aini diculik, pasti penculikannya udah hubungi orang tuanya dan minta tebusan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar apapun. Bahkan polisi aja belum nemuin petunjuk apa-apa. Budi hanya terdiam. Apa mungkin Aini diculik makhluk halus? Yusuf masih saja menebak dengan pikiran liarnya. Hus, kamu ngomong apa sih Cup? Jangan sembarangan deh, bantah Budi. Ya habisnya kalau Aini meninggal juga nggak mungkin, karena sampai saat ini belum ada mayat yang ditemukan. Belum sempat Yusuf menyelesaikan ucapannya, Budi langsung menggerutu dan memukul kepalanya dengan buku tebal sambil berlalu meninggalkan dia sendiri di kelas. Apa aku kasih tahu dia aja ya? Ucap Yusuf pelan sambil melihat Budi pergi. Budi yang sedari dulu memendam rasa pada Aini sungguh terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa sangat bersalah karena Aini tidak mungkin mengalami hal yang seperti itu. Jika saja dia meminta Aini menunggu hingga hujan reda dan bisa mengantarkannya pulang. Budi, seorang pemuda pendiam yang sulit bergaul. Saat pertama kali dia datang ke kota itu dan masuk sekolah sebagai murid pindahan, hanya Ainilah yang begitu berbaik hati berteman dengannya. Kini dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Jam istirahat pun tiba. Cup, teriak seorang gadis muda berparas cantik yang langsung membuat Yusuf tersenyum. Aih, nona manis, ada apa? Goda Yusuf seakan sudah menjadi hal biasa bagi gadis itu. Pulang sekolah temenin aku ya, ada setan yang harus kamu usir. Ih, ringan sekali mulutmu itu. Dikira usir setan kayak usir kecoa. Udahlah, aku tunggu, awas saja kalau nggak datang. Untung cantik kamu, ujar Yusuf berteriak sambil memandang gadis itu berlari meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yusuf datang ke rumah Laila. Seakan sudah tahu apa yang diinginkan gadis itu darinya. Dan benar saja, Laila sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa tas besar. Ayo, ajak Laila. Lah, kemana? Bukannya ke rumahmu? Ke tempat nenekku, nggak jauh kok. Lah, terus kenapa bawa tas gede bener? Yusuf heran dengan tas besar yang dibawa Laila. Nanti kamu juga tahu. Setibanya di tempat tujuan mereka, bukanlah rumah asri yang ada di bayangan Yusuf, melainkan gudang kosong yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat rumput ilalang yang tumbuh mengitari gedung tersebut. Lai, perlu aku tegasin ya, aku nggak bisa usir setan. Aku cuma bisa lihat aja, itu juga kalau kepepet. Selebihnya aku nggak tahu apa-apa. Yusuf terlihat begitu tertekan yang dijawab candaan oleh Laila. Santai aja kali Cup, aku cuma bercanda, gak ada setan-setan kok. Aku mau antarkan makanan buat nenekku. Biasanya bapakku yang antar, tapi dia lagi sakit sekarang. Nenekmu tinggal di sini? Yusuf heran. Enggak lah, gila aja, nenekku tinggal di gedung kosong. Dia tinggal di belakang sama adiknya. Jadi kalau mau masuk, harus lewatin gedung ini dulu. Ini gedung bekas apa, Lai? Tanya Yusuf saat mereka berjalan pelan mendekati gedung itu. Gedung bekas PT penyaluran TKI, tapi semenjak kejadian 7 tahun yang lalu,
Semua orang yang ada di gedung itu pergi dan gedungnya ditinggalkan begitu aja. Cerita Laila. Kejadian apa? Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, Yusuf dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala. Melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu. Yusuf seakan terpaku dan tak dapat bergerak saat sosok itu menyeringai dan melihatnya dengan seksama. Yusuf diam sambil Laila menepuk pundaknya. Woi, kamu dengar gak sih? Ayo cepetan keburu sore nih. Laila menarik tangan Yusuf agar segera mengikutinya. Mereka pun akhirnya tiba di rumah nenek Laila. Rumahnya begitu sederhana, dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah zaman dulu. Di situ neneknya duduk, seolah sedang menunggu kedatangan cucunya itu. Berucap salam, mereka pun masuk sambil Laila membuka bungkusan besar yang ada di dalam tasnya. 2 bungkusan, yang satu berisi makanan pokok dan bungkusan kedua berisi bunga-bungahan dan parfum. Yusuf heran, namun dia tak berani bertanya, dia hanya diam. Aki, ada nek? Tanya Laila karena ia tak melihat Aki Toha. Adik neneknya berada di dalam rumah. Ada di kamar, seperti biasa. Naira sambil tersenyum menjawab pertanyaan Laila, namun matanya tertuju pada Yusuf. Teman Laila, tanya Naira kepada Yusuf. Iya nek, jawab Yusuf sambil tersenyum ramah. Kalau mau pulang, mending dari sekarang, jangan nunggu malam. Kalau keburu malam, mending nginep di sini aja, ucap Naira dengan tegas. Kami pulang aja nek, besok kan harus sekolah. Ya sudah, bukannya nenek ngusir, mending pulang sekarang aja, jangan lewat maghrib. Dan mereka pun pamit saat itu juga. Namun pandangan nenek masih tertuju pada Yusuf, seakan ada hal yang ingin dia sampaikan. Yusuf yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gudang tidak terlalu memperhatikan hal itu. Hanya Laila yang melihat ada keanehan dari mereka berdua. Cup, nenekku hari ini aneh banget. Laila membuka obrolan. Aneh gimana? Yusuf merespon sewajarnya. Kalau aku main ke rumah, dia selalu nyuruh aku nginep meskipun aku datang pagi. Tapi sekarang dia kayak ngusir gitu, ucap Laila dengan penuh kecurigaan. Ah, itu cuma perasaan kamu aja. Lagian apa yang dibilang nenek kamu benar. Jangan keluar pas maghrib, pamali. Mereka berjalan ke depan dan akhirnya sampai di gedung kosong itu. Yusuf kembali terdiam, dia tak berani menoleh. Namun semakin dia diam, semakin dia penasaran. Dan di saat matanya menoleh ke arah dalam gudang itu, alangkah terkejutnya Yusuf saat yang dia lihat adalah kumpulan gadis remaja tergeletak penuh darah di dalam gedung tersebut. Tak ada satupun yang masih hidup. Yusuf panik, Laila sudah berjalan lebih dulu. Yusuf berusaha memanggil Laila, namun suaranya tak dapat keluar sedikit pun. Kakinya tak dapat melangkah. Yusuf semakin panik. Yusuf seorang anak menakut yang sengaja dibukakan mata batinnya oleh sang kakek karena kejadian masa kecil. Tak kuasa menahan air mata saat salah satu gadis yang tergeletak itu terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri. Dia menghampiri pintu kaca tepat di depan Yusuf berdiri. Gadis itu tersenyum. Dia melambaikan tangan pada Yusuf dan betapa terkejutnya Yusuf saat dia lihat gadis itu sangat mirip dengan seseorang yang ia kenali, Aini. Laila yang sedari tadi berjalan cepat di depan tak melihat Yusuf di sampingnya. Dan saat dia menoleh ke belakang, Laila terkejut saat mendapati Yusuf tergeletak tak sadarkan diri. Laila berlari menuju rumah nenek untuk meminta bantuan. Dan Aki Toha yang biasanya tak pernah keluar kamar pun akhirnya ikut membantu, membopong tubuh Yusuf dan segera membawanya ke dalam rumah. Naira tak banyak bertanya, dia hanya memijat jempol kaki Yusuf sambil menciumkan wangian di dekat hidungnya, sampai akhirnya Yusuf tersadar. Mata Yusuf memerah. Ini di mana? Kalian siapa? Yusuf sontak kaget saat ia melihat
ia dikelilingi oleh orang-orang yang sama sekali tak ia kenali. Begitu riuh dan penuh sesak. Mereka berkerumun mengelilingi Yusuf sampai ada satu wajah yang tak asing. Lagi-lagi Aini. "Tolong aku." Suara lirih keluar dari mulut gadis itu. Yusuf yang tak berhenti berteriak akhirnya perlahan diam. Ia mendengarkan dengan seksama suara itu. "Hutan, tolong aku." Hanya itu kata yang dikeluarkan gadis itu. Sampai akhirnya Yusuf benar-benar tersadar. Dan dilihatnya Laila, Naira dan sosok tua yang baru ia lihat, Aki Toha. "Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu," ucap Naira yang ditanggapi dengan heran oleh Laila. "Siapa, Nek?" tanya Laila. "Aini," jawab Yusuf singkat. "Aini, teman sekolah kita yang hilang itu?" tanya Laila yang dijawab anggukan oleh Yusuf. Gadis itu harus menggantikan kakaknya. Naira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh Yusuf dan Laila. Aki Toha yang melihat Yusuf sudah membaik langsung pamit menuju kamarnya. Naira bercerita kalau gedung di depan dulunya bekas penampungan TKI. Banyak warga sini yang mendaftar, tapi anehnya banyak pula yang ditolak. Si pengelola hanya punya satu syarat, seorang gadis yang belum menikah dan berusia 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang sedikit membebani, mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Saking sedikitnya, bahkan gadis di luar desa pun banyak yang datang kemari untuk sekedar mendaftarkan diri. Naira ingat betul, Januari 7 tahun lalu, pagi-pagi buta, ada 2 anak gadis yang datang ke gedung itu. Naira yang saat itu baru pulang dari pasar disapa oleh salah satunya. "Nek, maaf, mau tanya, ini benar PT untuk menyalur TKI itu?" tanya gadis itu dengan ramah. "Betul, Neng." "Neng, dari mana?" "Mau daftar?" tanya Naira. "Iya, Nek." Gadis itu tersenyum. "Sudah izin orang tua?" Naira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. "Orang tua kami sudah meninggal dunia sejak kami kecil, dan ini adik saya. Kami baru pamit dari panti. Setelah saya banyak mendengar tentang yayasan ini, saya mau mendaftar." Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Naira. "Mampir ke rumah nenek dulu saja. Jam segini PT masih belum buka. Tunggu jam 9 pagi ya," ajak Naira yang diiyakan oleh gadis itu. Baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari gedung memanggil gadis itu. "Adik yang namanya Andini yang kemarin menelpon?" tanya wanita itu, yang seketika membuat kedua gadis itu menoleh. "Betul, itu saya." Andini, nama gadis itu, berjalan menghampiri wanita tersebut sekaligus pamit pada Naira. Sesaat Andini dan adiknya masuk, wanita itu menatap Naira dengan tatapan sinis dan berlalu masuk ke dalam gedung. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Naira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari muncul kabar menghebohkan. Bus yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna pembuatan paspor mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang termasuk Andini. Bus terbakar hingga tak menyisakan satupun benda hidup. Begitupun kabar yang tertulis pada selembar koran. Namun, ada rahasia besar di balik peristiwa itu yang tak semua orang ketahui. Rahasia yang hanya diketahui oleh Aki Toha dan Naira dan anak gadis yang selamat, Andini. "Toha, aku yang cerita, apa kamu?" teriak Naira memanggil Aki Toha, yang seakan mendengarkan dengan seksama cerita Naira di balik pintu kamar. Tak ada jawaban. Naira melanjutkan ceritanya. Seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Aki Toha. Aki Toha adalah seorang supir bus. Sudah lama ia geluti pekerjaan ini semenjak ia masih muda.
Namun semenjak istrinya meninggal, Akitoha tinggal bersama kakaknya di rumah ini. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur dan ditawarilah ia sebagai supir di yayasan penyalur TKI itu. Dia merangkap sebagai supir pribadi dan umum. Awalnya Neira tidak setuju mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh. Dia bilang dia ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya ke kota seberang di tempat yayasan. Tak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti dia adalah wanita yang begitu kaya, yang cukup disegani di kotanya. Akitoha yang sehari-hari menjadi supir pribadi Mbah Putri tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya sampai suatu ketika Mbah Putri meminta ia mengantarkannya ke sebuah hutan yang begitu terpelosok, jauh dari kedua kota, di mana ia bisa mengantar jemput Mbah Putri. "Turun di sini, Mbah," tanya Akitoha. "Tunggu di sini, biar saya jalan sendiri." Akitoha hanya mengangguk. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap, tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya Mbah Putri tak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. Dia menunggu di dalam mobil sambil menyalakan radio. 1-2 jam berlalu, Mbah Putri tak muncul juga. Dia ragu apakah dia harus turun dan menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil. Sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang biasa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Kaca mobil samping supir digebrak oleh seseorang yang sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Akitoha spontan menoleh dan kaget bukan kepalang. Dia berteriak serta bertakbir dan sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Mobil tak dapat melaju. Akitoha panik. Ia terus membaca setiap ayat Al-Quran yang dia hafal tanpa menggubris sosok tersebut dan tetap berusaha menyalakan mobil. "Pak, tolong saya masih hidup, Pak, tolong saya, Pak," teriak sosok itu yang ternyata seorang gadis remaja. Dia berusaha menggebrak kaca mobil dengan tangan kanannya, sambil tangan kirinya menahan darah yang terus mengalir deras dari lehernya. "Tolong, Pak, tolong saya," teriak gadis itu terus-menerus. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu. Benar saja, dia manusia. Akitoha masih ragu apakah dia harus membuka pintu dan menolong gadis itu atau dia tetap berada di mobil. Namun hati nurani tak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan. Ia berlari jauh ke depan. Masih dengan teriakannya yang sama, gadis itu meminta tolong agar siapapun itu. Ia berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tidak tega, ia bersiap turun dari mobil sampai langkahnya terhenti. Ia melihat ada makhluk bertubuh tinggi, besar menghadang gadis itu. Makhluk berbulu hitam, legam, dengan tanduk dan gigi taring yang siap menerkam siapapun di hadapannya dengan lahap. Menghisap darah gadis itu seakan itu adalah makanan kesukaannya. Akitoha yang masih tidak dapat mencerna apa yang telah ia saksikan, langsung dikagetkan dengan pintu belakang yang terbuka. Dasar merepotkan. Mbah Putri masuk ke dalam mobil sambil mengusap tangannya yang dipenuhi darah. Akitoha diam, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Kenapa diam? Ayo jalan," Mbah Putri membentak Akitoha seraya berkata, "Toha, saya tahu kamu lihat semuanya.
Saya minta, apapun itu, simpan ceritamu sambil liang lahat. Akitoha mengangguk. Ia tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun yang pasti, ia tak bisa simpan cerita itu sendiri, hingga ia ceritakan semuanya kepada sang kakak. Dari awal Neira sudah bisa mencium gelagat yang mencurigakan pada yayasan itu dan meminta Akitoha untuk segera berhenti bekerja. Namun saat itu Akitoha menolak karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka berdua. Terlebih rumah kakaknya itu tepat di belakang gedung yayasan. Setelah kejadian itu, Akitoha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbak Putri. Kini ia dialih tugaskan sebagai supir logistik. Setiap hari mengantar dan menjemput barang untuk keperluan yayasan, termasuk bahan pokok dan yang lainnya. Aki, saya boleh ikut ke pasar? Sapa seorang gadis yang keluar dari yayasan ketika ia melihat Akitoha bersiap untuk berangkat. Mau beli apa, Neng? Biar saya yang belikan saja. Akitoha paham betul jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi keluar yayasan selama masa pelatihan. Gadis itu tertunduk, lesu. Ya sudah, boleh naik sini. Akhirnya Akitoha mengizinkan gadis itu untuk ikut ke dalam mobil baknya. Di perjalanan gadis itu begitu sumringah, bahagia seakan semua beban hidupnya menghilang. Mau beli apa sih, Neng? Kok bisa seneng gitu? Sebenarnya saya nggak mau beli apa-apa, Aki. Saya mau ikut ke pasar karena di samping pasar itu tempat tinggal saya dan adik saya. Sudah lama saya nggak ketemu dia, semenjak hari pertama saya datang ke yayasan. Cerita gadis itu. Hanya adik saja, kamu nggak kangen sama ibu bapakmu? Saya tinggal di panti, Aki. Gadis itu kembali tersenyum. Akitoha hanya menatap iba. Waktu saya datang ke yayasan, adik saya maksa ikut. Akhirnya saya ajak dia. Tapi sore harinya ibu panti datang dan menjemput dia pulang. Saya nggak bisa telepon atau sekedar nanya kabar adik saya. Saya kangen banget, Aki. Akitoha tersenyum mendengar cerita gadis itu. Nama kamu siapa? Tanya Aki. Andini, Aki. Jawabnya sambil tersenyum ceria. Setelah sampai di pasar, Andini meminta izin untuk menuju panti yang letaknya bersampingan dengan toko kelontong. Andini menunjukkan panti itu kepada Aki dan berjanji akan kembali setelah 30 menit. Aki mengiyakan dan mereka pun turun dari mobil. Setelah selesai mengambil pesanan di toko langganan yayasan, Aki berdiri di samping mobil menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu, gadis itu tak kunjung keluar. Aki sempat khawatir bagaimana jika gadis itu kabur. Apa yang akan ia katakan pada Ibu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbak Putri? Tidak seharusnya aku mengizinkan anak itu ikut, sesal Aki. Namun perasaannya begitu lega saat ia melihat Andini keluar pagar rumah panti, diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Mereka berpelukan. Andini terlihat mengusap air mata dan mengangguk seolah dia mengerti maksud perkataan ibu itu. Tak ada seorang anak kecil di situ. Aki sedikit penasaran kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar. Andini menghampiri Akitoha dan meminta maaf karena menunggunya lama. Aki hanya mengangguk dan mengajak Andini masuk ke mobil dengan cepat. Dalam perjalanan sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria kini diam 1000 bahasa. Akitoha tak mau terlibat lebih jauh. Dia hanya fokus ke jalanan dan fokus pada tugasnya di awal. Adik saya diadopsi, Aki, ucap Andini dengan pelinang air mata. Aki diam, seraya berkata, bagus dong, jadi kamu gak akan khawatir kalau sudah mau berangkat. Ia coba menghibur. Saya senang, tapi saya juga merasa bersalah. Baru beberapa minggu saya tinggal, Aini sudah ada yang mau mengadopsi. Mungkin selama ini banyak orang tua asuh yang ingin mengadopsi dia, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya. Andini mencoba menahan air matanya. Kalau kamu berpikir seperti itu, gak akan ada rasa syukurnya. Saat ini yang pasti adikmu sudah ada di tempat yang bagus, sudah ada yang urus, bisa sekolah sampai lulus. Nah sekarang tinggal kamu yang berusaha buat masa depanmu.
Andini menatap Aki Toha. Dia tersenyum. Terima kasih Aki. Suasana hati Andini kembali ceria. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di pagi hari sebelum kecelakaan, Bu Nuri meminta Aki Toha yang menjadi supir bus untuk membawa para calon TKI ke kota seberang. Tanpa rasa curiga ataupun prasangka buruk, Aki mengiyakan. Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi, agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu, sehingga esok pagi bisa datang tepat waktu. Dari 13 calon TKI itu, ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpapasan, Andini terlihat begitu bahagia. Ia tersenyum kepada Aki, seakan hari ini adalah hari yang paling ia tunggu. Semuanya berjalan normal, namun di tengah perjalanan ada mobil yang memotong jalur bus dan berhenti tepat di depannya. Aki sontak mengerem mendadak dan semua penumpangnya terbangun dari tidurnya. Aki hafal betul mobil sedan itu, mobil Mbah Putri. Seseorang turun dari kursi pengemudi. Dilihatnya sosok tak asing, seseorang yang ia kenal, Sabto. Rekan sesama supir di yayasan itu yang sekarang menjadi supir pribadi sekaligus asisten Mbah Putri. Dari sini biar aku yang bawa, ucap Sabto yang menghampiri Aki. Terus Mbah Putri? Ya kamu yang bawa, ayo cepetan turun, sudah gak ada waktu. Dan nanti kau ikutin bus ini di belakang ya. Aki menuruti permintaan Sabto tanpa bertanya lebih lanjut. Namun Aki sedikit takut karena semenjak kejadian itu, ini kali pertama dia bertemu dengan Mbak Putri lagi. Selamat malam Mbah. Aki langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mbak Putri tidak menjawab apapun, dia hanya diam. Bus pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Aki. Di perempatan lampu merah, bus yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri, yang membuat Aki bingung. Apa Sabto salah jalan? Bisik Aki pelan pada dirinya sendiri. Sudah ikuti saja, bentak Mbah Putri dari kursi belakang yang langsung dituruti Aki. Bus melaju semakin jauh meninggalkan kota. Malam semakin gelap, bus perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang begitu jauh dari pemukiman warga, dan hutan yang senantiasa menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Aki menyadari sesuatu. Ini adalah hutan tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Para gadis yang tertidur pulas itu tidak pernah menyadari jika jalur bus yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Bus berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah datangi. Firasat Aki benar, para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam itu. Andai kamu tidak cerewet dan menceritakan semua ini kepada kakakmu itu, sudah pasti posisi Sabto akan menjadi milikmu, ucap Mbah seraya Aki melihat Sabto masuk ke dalam hutan sendiri dan meninggalkan bus di tepi jalan. Aki diam, dia tidak menjawab. Dia tersadar jika Mbah bukanlah orang sembarangan, bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengitari perjalanan hidupnya. Sabto keluar dari hutan dan naik kembali ke dalam bus. Di situ Aki lihat Sabto menggiring para gadis itu masuk ke hutan satu persatu. Aki yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Aki gusar, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kejadian itu. Mbak Putri yang melihat gerak-gerik Aki geram, seraya berkata, "Ayo turun, biar kau saksikan sendiri bagaimana ritual itu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman terakhirmu berada di dunia busuk ini." Aki enggan, dia tak mau terlibat lebih jauh. Namun sorot Mbah Putri yang ia lihat dari kaca spion membuatnya tak kuasa menolak. Mereka berdua turun dan masuk ke hutan. Berjalan lumayan jauh menuju tempat yang tak pernah ia sadari
akan mengantarkannya kepada kematian para gadis itu. Aki mengikuti Mbah dari belakang tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Aki hanya mencoba mengikuti suara langkah Mbah yang menginjak dedaunan kering. Suara daun kering berbelok ke arah kanan. Aki ikuti itu. Namun suara langkah yang semakin cepat, Aki berusaha mengikuti. Semakin cepat, dan semakin cepat hingga tak ada suara langkah yang terdengar lagi. Aki tersenyum. Dalam langkahnya dia terus berdoa, memohon perlindungan yang Maha Kuasa. Namun apa daya, ketakutan itu terus menyelimuti. Pundak Aki ditepuk dari belakang dengan sangat keras. Astagfirullah, siapa itu? Tak ada jawaban. Aki kembali berjalan. Semakin ia berjalan masuk ke dalam hutan, semakin kuat gangguan ia dapat. Kini kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Ia terbangun. Aki kembali berjalan sambil terus berdoa. Hutan seakan melarang Aki untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Hingga muncul sosok wanita bergaun putih, berdiri membelakangi Aki. Aki mundur dan berniat kembali ke jalan, namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Teriakan para gadis itu. Tanpa menghiraukan wanita bergaun putih, Aki berlari. Wanita itu tertawa, melengking, membuat telinga Aki sakit. Dan saat Aki spontan menoleh, dilihatnya seorang gadis berlumuran darah, dengan leher yang hampir putus, tertawa melihat Aki. Ya, dialah gadis itu yang berlari meminta pertolongan di pinggir hutan. Dan mungkin seperti inilah nasib para gadis itu nantinya. Aki kembali berlari, hingga akhirnya sampailah ia di sebuah rumah besar. Rumah tua di dalam hutan yang tak pernah Aki bayangkan akan menjadi saksi pembantaian itu. Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan ini. Besar, kokoh, dan gelap. Di situ Aki lihat tak ada listrik, hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi seisi rumah itu. Aki berjalan perlahan dan sampailah ia di pintu belakang rumah itu. Angin berembus kencang, namun Aki tetap teguh. Dilihatnya jendela kaca samping rumah, dan di situ ia melihat Mbah Putri dan Sabto beserta para rombongan gadis itu sedang menyantap makan malam. Makan malam itu berlangsung sunyi, tak ada obrolan yang berarti. Hingga perlahan satu persatu gadis itu ambruk. Mereka tertidur tepat di atas meja makan. Aki berpikir lama, mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya telah menjadi korban dari kebingasan Mbah Putri. Aki kembali melihat ke dalam rumah, dan betapa kagetnya saat ia lihat mata Mbah Putri mengarah ke jendela. Mata mereka bertemu. Aki spontan menunduk, hingga ia dengar Mbah Putri tertawa dengan sangat keras. Aki kembali berdiri. Dia tak mau kalah dengan rasa takutnya. Mbah Putri masih memandang ke arah jendela. Ia lihat Aki sambil tersenyum simpul, seakan mengisyaratkan ini belum seberapa. Sabto mendudukan gadis itu satu persatu kembali ke posisi semula. Sampai beberapa menit kemudian, muncul sosok bermulut hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itu yang membuat Aki tak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, dia sobek leher satu persatu gadis itu. Dia hisap darahnya tanpa tersisa. Dia gerogoti isi kepala, hingga wajahnya pun dia hancurkan. Aki yang menyaksikan itu tak bisa menahan mual dan ngeri. Langkahnya kaku, ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu, atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun Aki tak mampu. Ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk sebangsanya, manusia. Satu persatu gadis itu meregang nyawa, hingga akhirnya gadis terakhir, ya, Andini. Gadis Rama yang Aki kenal, ini dalam hitungan detik nyawanya pun akan melayang. Makhluk itu terdiam. Ia lihat wajah Andini dengan seksama. Dibelainya pipi Andini dengan kukunya yang panjang. Namun sesaat ia lihat wajah Mbah Putri. Entah apa yang mereka bicarakan, namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya.
Ia melihat sekelilingnya dipenuhi darah dan mayat teman-temannya dalam keadaan yang mengerikan. Andini berteriak sekencang-kencangnya dan membuat Pak Sabto segera menahannya untuk kabur. Mbah berdiri, dia langsung memukul Andini hingga pingsan. Aki tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri terpaku sampai akhirnya tangannya ditarik oleh Sabto yang baru keluar dari dalam rumah. Sudah sampai sini saja, kamu tahu. Sabto menarik tangan Aki dan menyeretnya pergi dari situ. Ada apa ini, Tok? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa ikut-ikutan seperti itu? Aki terus mencecar berbagai pertanyaan yang selama ini ia tahan kepada Sabto. Aku gak punya pilihan lain. Aku terpaksa. Anakku sakit dan butuh biaya banyak. Mbah Putri menawarkan aku posisi di mana aku bisa mendapatkan uang banyak yang cukup untuk hidup keluargaku. Sabto menahan air mata sambil terus membawa Aki pergi jauh meninggalkan rumah itu. Lalu makhluk itu, dia iblis piaraan Mbah. Bukan, itu suami Mbah Putri. Langkah Aki terhenti. Sabto yang sedari tadi menarik tangan Aki juga ikut berhenti. Mereka dulu orang biasa, sama seperti kita. Namun karena hasutan iblis, mereka bersekutu untuk mendapatkan harta yang sekarang ini mereka miliki dengan bayaran yang sangat mahal. 100 nyawa perawan. Yayasan itu hanya kedok saja. Simbah telah melakukan hal itu sejak lama. Saat itu, semua waktu yang diberikan kepada mereka habis. Membuat suami Simbah berubah, menggantikan iblis itu. Dan jika dalam purnama ke-10 nanti, kesepakatan 100 nyawa itu belum dipenuhi juga, maka giliran Simbah yang akan berubah, menyerupai suaminya. Cerita Sabto. Kapan purnama ke-10 itu? Malam ini. Lalu apa yang terjadi barusan? Sepertinya suami Simbah tertarik pada gadis itu. Dia mengikatkan gadis itu untuk menemaninya di hutan ini, yang tentu saja ditolak keras oleh Simbah. Dia adalah gadis ke-100, lanjut Sabto. Aki terdiam, dia tak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang mengerikan itu. Suara teriakan terdengar begitu keras, berasal dari rumah itu. Bukan suara Andini, melainkan suara Mbah Putri. Kamu cepat pergi dari sini, sembunyi sebisamu, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Simbah. Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu. Aki yang terus mendengar teriakan itu berlari keluar hutan. Dia ingin cepat pergi dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Dan cerita Aki Toha berakhir sampai di sini. Yusuf dan Laila masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lalu bagaimana nasib yayasan itu setelahnya? Laila bertanya kepada Neira, penasaran. Ya seperti yang kita tahu, gosip dari mulut ke mulut tersebar begitu cepat. Banyak calon TKI yang kabur setelah mengetahui nasib mereka akan seperti apa. Dan banyak pula para orang tua dan kerabat yang menjemput mereka dari penampungan. Cerita Neira. Dan Mbak Putri, bagaimana dengan dia? Yusuf bertanya menimpali. Tak ada yang tahu nasib dia dan Sabto setelahnya. Setelah kejadian itu, Toha menghilang selama beberapa tahun. Nenek sudah mencari dia kemanapun, sudah lapor polisi, tapi hasilnya nihil. Lalu nenek ingat, nenek punya teman yang ngerti hal-hal seperti itu. Kamu pasti mengenalnya. Neira melihat ke arah Yusuf. Kakekmu, Ki Rusman. Neira menunjuk gelang yang dikenakan oleh Yusuf. Itu dari kakekmu kan? Yusuf mengangguk. Kakekmu berhasil menemukan Toha di desa seberang, di sebuah gubuk dalam keadaan yang hampir seperti orang gila. Namun berkat pertolongan dari Allah melalui kakekmu, Toha berhasil selamat dan hidup sampai saat ini. Cerita Neira. Terus kenapa ini muncul di mimpi Yusuf, Nek? Laila kembali tak mampu menahan rasa penasarannya. Neira diam dan melihat ke arah Yusuf. Karena aku yang menjadi saksi saat malam itu dia dijemput. Yusuf tertunduk dan membuat Neira dan Laila saling memandang bergantian. Hening dan Yusuf mulai bercerita. Saya sedikit lupa, Nek, tapi sore itu saya pulang terlambat karena ada tugas OSIS. Dan saat saya melewati kelas 2 IPA 3,
Saya lihat Budi dan Aini masih berada di kelas. Saya nggak terlalu perhatiin mereka karena memang di kelas lain pun masih ada yang belum pulang. Saat hampir maghrib, hujan turun lumayan deras. Saya putuskan untuk pulang. Saat saya lari menuju halte bus, saya lihat Aini di sana. Ada mobil Kijang berhenti di depan Aini. Dia naik sambil tersenyum. Saya pikir itu memang sengaja jemput dia. Tapi selang beberapa menit saya lihat mobil itu sudah nggak ada. Padahal seharusnya masih terlihat karena arah ke rumah Aini itu lurus dan lumayan jauh dari belokan. Yusuf berusaha mengingat kejadian yang dia alami sebulan yang lalu. Itu Sabto. Akitoha keluar dari kamar, membuat semua yang ada di situ melihat ke arahnya. Sudah lama ia mengincar gadis itu. Kakaknya yang selamat dari pembantaian harus digantikan dengan darah yang sama, yaitu adiknya. Tepat di bulan Januari tahun ini, gadis itu genap berusia 17 tahun. Sabto akan mengantarkannya ke Mbah Putri. Mbah Putri masih hidup? Nek Ira yang sekarang bertanya. Tentu saja dia masih hidup. Dia menjadi makhluk menyerupai iblis seperti suaminya, dan mereka hidup di hutan bersama budak mereka, Andini. Dan membawa Aini kepada Mbah Putri adalah jalan satu-satunya bagi Sabto untuk terbebas dari semua kutukan itu. Mata Akitoha memerah, tersirat kebencian yang begitu besar kepada keluarga itu. Lalu, apakah Aini bisa selamat, Ki? Tanya Yusuf. Saat ini mungkin masih. Ritual itu harus dilakukan di malam purnama. Besok lusa, ucap Neira. Semua diam. Akitoha berpikir lama. Aku harus menebus dosaku, Mbak. Ini kesempatan aku untuk bisa menghentikan mereka dan menyelamatkan gadis itu. Aki menatap sendu kakaknya itu. Neira diam. Ia sangat paham betapa menderitanya adiknya itu selama 7 tahun ini. Dihantui dengan iblis di setiap malamnya. Aku ikut, tegas Neira. Saya juga. Yusuf tak mau kalah, disusul Laila yang meminta ikut. Akhirnya telah diputuskan, besok lusa mereka akan pergi ke hutan itu. Isya telah terlewatkan, sepertinya Yusuf dan Laila memang harus menginap malam itu. Namun tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Salam seorang laki-laki dari balik pintu. Waalaikumsalam. Semua yang berada di dalam rumah menjawab salam itu, seakan itu suara yang mereka kenal. Rusman, ucap Neira yang saat itu membukakan pintu, membuat semua orang di situ menoleh ke arahnya. Maaf mengganggu malam-malam, aku mau jemput cucuku, ucap Ki Rusman sambil tersenyum ramah. Yusuf berdiri dan langsung menghampiri Ki Rusman yang seakan sudah tahu apa yang terjadi. Jangan libatkan cucuku, dia terlihat kuat. Namun sebenarnya dia lemah. Kalau kalian butuh bantuan, biar aku yang pergi besok lusa. Neira mengangguk mengerti maksud Ki Rusman. Memang awalnya dia juga tidak mau kalau Yusuf dan Laila ikut. Tapi Ki, Yusuf juga mau ikut. Ki Rusman melihat Yusuf dengan tatapan marah, hingga Yusuf pun diam, tak membantah. Mereka berdua pamit pulang, sedangkan Laila tetap tinggal di rumah neneknya. Jalan lurus saja, jangan tengok kanan kiri. Ikuti langkah Aki. Iya, Ki. Mereka berjalan ke depan, melewati gedung itu. Hawa dingin mulai merasuk ke tubuh kurus Yusuf. Dia menggigil. Ki Rusman yang melihat hal itu langsung melepas jaketnya dan dipakaikanlah kepada cucunya itu. Kamu kalau ada apa-apa itu bilang sama Aki, jangan tiba-tiba menghilang dan ikut campur semua hal-hal kayak gitu. Iya, Ki. Jalan menuju ke depan dirasakan sangat jauh oleh Yusuf. Dia berjalan di belakang kakeknya. Dilihat punggung kakeknya itu bidang dan tegap, Yusuf tak banyak bicara. Kini ia berjalan melewati gedung itu. Dia tak berani menoleh. Namun rasa penasaran itu semakin kuat. Dia takut, tapi setidaknya ada kakeknya di sana. Dia menoleh ke arah kiri, tepat di jendela ruang pertama. Tidak ada apa-apa. Yusuf lega. Dia kembali berjalan. Namun tiba-tiba sesuatu keras menghantam kepalanya. Yusuf ambruk dan kembali pingsan. Tepat pukul 11 malam pintu rumah Neira kembali digedor. Semua orang terbangun dan segera menuju pintu depan. Saat Neira membukakan pintu dan betapa terkejutnya ia
saat melihat Ki Rusman berdiri dengan nafas terengah-engah. "Di mana cucuku?" ucapnya dengan nada tinggi. Semua orang saling berpandangan. Sudah jelas mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Yusuf dijemput olehnya. Sialan! Ki Rusman tak kuasa menahan amarahnya. "Toha, ikut aku sekarang. Dan kalian berdua tunggu di rumah sampai kami pulang. Jika malam ini ada yang datang, jangan bukakan pintu. Tetap diam di dalam rumah sampai azan subuh berkumandang." Naira menyanggupi seraya melihat dua orang itu pergi berlalu meninggalkan rumah. Mereka pergi mengendarai motor tua milik Ki Rusman. "Apa ini kerjaan Sabto, Ki?" tanya Aki Toha yang duduk di depan memegang kemudi motor. "Hah? Kamu ngomong apa? Aku gak kedengeran." "Udah jalan aja, nanti ngobrolnya," teriak Ki Rusman dari belakang. Mereka sudah tahu kemana harus mencari Yusuf. Motor pun melaju semakin kencang, menerjang gelapnya malam. 1 jam berlalu, masih belum sampai. 2 jam berlalu, masih tengah jalan. 3 jam berlalu, akhirnya mereka melihat jalan hutan itu. Ki Rusman dan Aki Toha turun dari motor, dan mereka langsung berlari masuk ke dalam hutan. "Apa ini kerjaan Sabto, Ki?" tanya Aki Toha kembali. "Sepertinya kamu masih belum tahu. Sabto, dia sudah mati." "Bagaimana mungkin?" Aki Toha tidak percaya. 7 tahun lalu, bersama para gadis itu, ia dibunuh sebagai gantinya. Mereka memperbudak orang baru dan hidup berdampingan dengan gadis itu, menggantikan Sabto yang mati. Orang yang menahanmu di gubuk itu pun Sabto yang baru, cerita Ki Rusman. "Jadi selama ini, lalu bagaimana dengan keluarganya?" "Menurutmu, dia hanya punya anak perempuan satu-satunya yang sedang sekarat. Apa kau pikir dia bisa bertahan selama 7 tahun sendirian?" Aki Toha tertunduk lemas. Ia tahu Sabto bersalah karena ikut terlibat, namun ia merasa iba dengan apa yang sudah menimpa sahabatnya itu. Mereka berjalan menyusuri hutan, sepi dan sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu di mana semua makhluk yang tertidur di siang hari terbangun. "Suara itu," gumam Aki Toha. Suara tawa seorang wanita semakin keras menusuk telinganya. Berganti dengan suara tangisan dan berganti lagi dengan suara tawa, membuat telinganya semakin kesakitan. "Jangan dihiraukan," pelan Ki Rusman yang dijawab anggukan oleh Aki Toha. Lama mereka masuk ke dalam hutan, akhirnya sampai di rumah tua itu. Gelap, tidak ada seorang pun di situ. Mereka berdua masuk. Aki Toha tak kuasa menahan bau busuk yang langsung tercium dari dalam ruang itu. Tulang belulang berserakan, menambah kengerian tempat ini. Sepertinya tempat ini memang tak terjamah oleh manusia. Tak pernah ada yang masuk atau menemukan mayat-mayat ini. Mereka membawa gadis itu dan Yusuf ke alam mereka. "Seharusnya aku datang lebih cepat. Anak itu lemah. Dari semenjak dia kecil, ibunya saat ini pasti sangat cemas." Ki Rusman terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Sekarang kita tunggu di sini sampai besok malam. Mereka berdua berjaga di luar, menunggu bulan purnama datang, berharap kedua anak itu bisa selamat. Malam yang ditunggu pun telah datang. Mereka bersiap pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik pohon besar. Tepat pukul 11 malam, muncul cahaya keluar dari rumah itu. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas, namun tiba-tiba sosok wanita bergaun putih melintas di depan mereka. Dia berbalik, wajahnya hancur dan lehernya hampir putus. Dia melirik Aki Toha dan dia terbang ke arah rumah besar itu. "Ayo ikuti dia," ajak Ki Rusman. Aki Toha mengikuti dari belakang. Dilihat dari jendela, ada Sabto dan Aini yang terduduk di kursi. Hanya mereka berdua, tak ada Yusuf ataupun makhluk itu. Mata Aini terpejam, namun Ki Rusman masih menjelajahi isi ruangan. Tadi lihatnya cucunya itu. "Aku tak bisa melihat apapun, Ha. Energi di sini terlalu kuat. Ilmuku masih belum mampu menembusnya. Aku terlalu takabur." Ki Rusman terlihat putus asa. Ia sadar datang ke sini dalam keadaan penuh amarah, dengan persiapan yang kurang adalah keputusan yang sangat bodoh.
Mereka berdua seperti tikus yang sedang menyaksikan pertunjukan di balik panggung, mengendap tanpa sepengetahuan para pelakon. Dilihatnya Sabto, komat kamit sambil duduk menghadap Aini. Dan dalam sekejap, makhluk itu muncul. Tidak satu, tapi dua, matanya merah menyala. Mbah Putri sama suaminya, bisik Toha. Ki Rusman hanya diam, tak bersuara. Ritual yang sama terulang kembali. Aki Toha yang sudah tak tahan ingin masuk ke dalam rumah, namun tangannya ditarik oleh Ki Rusman. Ini bukan tandinganku, apalagi kamu. Nyawa gadis itu memang sudah ditakdirkan tak bisa selamat. Namun cucuku masih bisa kembali. Kita tunggu di sini sampai aku bisa melihat keadaan cucuku. Ki Rusman masih mencengkram tangan Toha. Makhluk itu menghampiri Aini, membelai lembut rambutnya. Darah keluar deras saat kuku yang tajam itu merobek lehernya. Dihisap darah Aini, gadis yang malang itu sampai habis tak tersisa. Wajah cantiknya rusak, tak berbentuk, mual dan ngeri bagi siapapun yang menyaksikannya. Aini kini hanya tinggal sebuah nama yang nantinya akan menjadi sebuah cerita. Lama mereka berdiri di balik jendela, hingga akhirnya hal yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Perlahan makhluk itu berubah, kembali ke wujud aslinya. Suami Mbah Putri. Ia tertawa dengan keras, seakan kemenangan sudah ada di tangannya. Namun tidak dengan yang satunya. Dia masih berwujud seperti iblis. Itu Mbah Putri, tidak berubah. Suaminya tersenyum melihat ke arah iblis itu. Dengan cepat kilat, iblis itu mengangkat tubuh sang suami dan membantingnya ke atas dan ke bawah berulang kali, hingga tubuhnya hancur tak berbentuk. Dia mati untuk yang kesekian kalinya. Sabto yang menyaksikan itu tak luput dari serangannya. Wajahnya hancur, dipenturkannya ke meja kayu di depannya. Dia mati, dan tubuhnya seketika berubah. Ibu Nuri, gumam Aki Toha. Iblis itu tertawa terbahak-bahak, seolah dialah pemenang yang sebenarnya. Dan perlahan iblis itu mulai berubah wujud. Seorang wanita berambut panjang, terurai. Dia bukan Mbah Putri, dia. Aki Toha tak mampu menyebut namanya. Andini, ucap Ki Rusman. Aki Toha ambruk, entah kekuatan apa yang membuat ia tak sadarkan diri dan jatuh begitu tak berdaya. Ya, Andini masih hidup. Dia bersemayam di tubuh iblis itu. Mbah Putri, dia mati, dibunuh suaminya sendiri 7 tahun lalu, tepat ketika suara jeritan itu terdengar oleh Sabto dan Toha. Andini bukanlah gadis yang sama. Hidup dengan iblis membuatnya berubah, menyerupai wujud mereka. Bahkan adik yang sangat ia sayangi itu tak pernah lagi ada di benaknya. Nyawa adiknya ia rela korbankan untuk bisa menghirup udara kebebasan. Namun ia tak pernah menyadari, iblis tetaplah iblis, apapun bentuknya. Kalau kau ingin cucumu kembali, jangan pernah ganggu aku, dan jangan pernah muncul di hadapanku. Andini melihat ke arah Ki Rusman dan bernegosiasi melalui tatapannya. Aki Rusman mengangguk setuju. Dia tahu kekuatannya tak cukup untuk melawan iblis itu. Temukan dia di antara batu di bawah pohon pinus. Dan Andini pun menghilang. Tak butuh waktu lama Ki Rusman bergegas meninggalkan tempat itu. Ia seret Aki Toha yang masih belum sadarkan diri. Dilaluinya hutan yang gelap itu dengan harapan cucunya bisa kembali pulang. Lama ia berjalan, di setiap sela batu ia cari Yusuf, tak kunjung ditemukan. Dia cari lagi dan lagi sampai dia tiba di tepi jalan hutan, tepat di mana ia memarkirkan motornya. Mentari mulai terbit dari ufuk timur. Aki Toha mulai tersadar. Ia lihat Ki Rusman yang mulai kelelahan. Aki Toha memanggilnya, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Berkali-kali ia berusaha, tetap tak bisa. Ki Rusman tertunduk lesu. Sudah, jangan dipaksakan. Masih bersyukur suaramu yang hilang, bukan nyawamu, ucapnya sambil terus memejamkan mata. Aki Toha tak bersuara lagi. Ia menangis dalam diam. Menit berlalu.
ia membangunkan Ki Rusman, menunjuk ke arah bebatuan di belakang pohon pinus. Di sana terbaring Yusuf dengan keadaan yang sangat mengenaskan, setengah telanjang dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Ki Rusman tak kuasa menahan tangis. Dipeluknya cucu kesayangannya itu dengan erat. Motor yang mereka parkir di pinggir hutan langsung dinyalakan. Kini Ki Rusman yang membawa motor itu. Yusuf yang masih tak sadarkan diri didudukan di tengah antara ia dan Akitoha. Motor pun melaju dengan kecepatan tinggi. Yusuf setengah membuka mata. Ia lihat para gadis itu berdiri, berjejer, menyaksikan kepergian mereka. Perlahan ia pejamkan matanya lagi, hingga gelap dan sepi. Setibanya di rumah Naira, di sana sudah ada orang tua Yusuf serta Laila yang menunggu kedatangan mereka bertiga. Ibu Yusuf menjerit sejadi-jadinya, tak kala ia lihat anak semata wayangnya tak sadarkan diri, dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia peluk dengan erat. Pak Imam, ayah Yusuf, bertanya kepada ayah mertuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ki Rusman memilih diam dan meminta Yusuf segera dibawa ke dalam rumah. Di sana Naira melihat adiknya itu dengan tatapan kosong, seolah adiknya tak berada di sini. Akitoha masuk ke dalam dan menguncinya rapat-rapat. Perlahan Yusuf mulai tersadar dari tidur panjangnya. Dia lihat ibu dan ayahnya di sana. Yusuf menangis, dia menangis sejadi-jadinya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya selain tangisan itu. Seolah ia telah kembali dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Mei 2019. Om, ada korek? Tanya anak SMA itu tanpa basa-basi kepada seorang laki-laki yang duduk di halte bus. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kembali memainkan ponselnya, membuka menu yang sama berulang kali, sampai ia lihat ada notifikasi masuk, pesan dari Facebook. Cup, ini aku, Budi, masih ingat tak? Dia lihat profilnya, benar itu adalah Budi, teman SMA-nya dulu, yang sempat pindah lagi saat mereka menginjak kelas 3. Aku boleh minta nomor WA-mu? Ada yang harus aku sampaikan. Budi menyisipkan emotikon yang sangat banyak, seakan ingin menunjukkan rasa bahagianya. Yusuf memberikan nomor WA, dan selang beberapa menit Budi menelpon. Assalamualaikum Cup, apa kabar kamu? Suara Budi terdengar begitu bersemangat. Waalaikumsalam, aku baik Bud, kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Aku ada kabar nih, bulan depan tanggal 10 aku akan menikah. Kamu datang ya? Walah, selamat ya Bud. Siapa gadis yang katarak itu? Ah, sialan kamu. Kalau kamu aku kasih tahu, pasti gak akan percaya. Aku baru ketemu dengannya lagi setahun lalu. Siapa? Yusuf semakin penasaran. Nanti aku kirim undangannya lewat WA. Sudah dulu ya Cup. Calonku sebentar lagi datang ke rumah. Ini aku lagi di jalan bawa mobil. Nanti aku telepon lagi. Budi menutup teleponnya. Dan selang beberapa menit pesan WA dari Budi masuk. Perlahan Yusuf buka. Dia lihat nama di undangan itu, Aini dan Budi. Yusuf diam. Ia lihat foto wanita itu dari undangan yang dikirimkan Budi. Dilihat lagi sorot matanya. Ini bukan Aini. Yusuf diam, dia tak bergeming, seolah ia sudah bisa menebaknya. Tak lama mobil sedan berhenti di depannya. Ayo naik, ajak wanita itu dalam mobil itu. Yusuf duduk di kursi penumpang. Ia lihat perempuan cantik itu. Ada yang ingin ia sampaikan. Namun sebelum Yusuf membuka suara, ia berkata, WA grup alumni SMA sedang ramai. Apa Budi gak pernah dengar kabar? Dia gak punya teman selain kamu sama gadis itu. Gimana dia bisa tahu? Budi, dia menikah dengan Aini kan? Yusuf lihat perempuan yang tak lain adalah istrinya, Laila. Ia tersenyum. Dan mobil sedan itu berlalu, meninggalkan halte bus di depan SMA, tempat Yusuf bersekolah dahulu. Meninggalkan bayangan seorang gadis cantik yang tersenyum, memandang kawan lamanya dari kejauhan. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya.
Dan sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.